Pak Ustadz, saya mau tanya, cuma ini agak berbeda. Eh, Misalnya kalau dalam hukum Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada apa ijtima, qiyas dan lain-lain. Nah, saya baca dalam surat Al-Hujurat itu bahwa ketika ada suatu permasalahan, maka kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya katanya harus lihat dulu apakah di Al-Qurannya ada, kalau nggak ada di hadis ada apa nggak ada, kata gitu. Kemudian kalau saya hubungkan lagi, misalnya di surat Al-Maidah ayat 4445, di situ dikatakan mengenai hukum kisos, bahwa kalau orang membunuh itu harus dibunuh, atau orang melakukan sesuatu harus mendapat padanan yang sama. Nah, sekarang berhubungan dengan di pemerintahan gitu, Pak Ustaz. Bagaimana kalau misalnya dalam satu permasalahan itu kalau misalnya tadi dijelaskan itu, kalau misalnya orang membunuh kemudian dia dibunuh, kan dosanya hilang, Pak Ustaz ya. Nah, kalau misalnya kalau dalam pemerintah itu kan misalnya terlalu orang membunuh tapi dia tidak di kisos gitu ya, tidak dibunuh lagi. Apakah dosanya itu hilang? Yang pertama. Kemudian apakah dia tetap berbuat dosa atau jadi orang yang zalim karena dia tidak dapat hukuman yang sepadan karena melanggar ketetapan daripada Allah itu. Kira-kira seperti itu, Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Adalah ingin mengembalikan Pak Muhammad. Yang pertama, permasalahan apabila kita mempunyai permasalahan di dunia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, kan gitu ya. Nah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang tertera di dalam Al-Quran. Fa'udu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Nah, kemudian apabila memang terjadi sesuatu yang kita tidak temukan, maka itu boleh dikatakan ada ijma daripada ulama. Kita pendapat daripada ulama. Atau memang pendapat ulama itu pun disepakati mereka itu ada yang disebut dengan kias, akan disepakati. Oke, itu hukum yang pertama tadi. Memang harus dikembalikan kepada Allah. Nah, ini yang kedua, memang agak berat kita mengatakannya. Ini kita hidup bernegara. Maka ketika kita hidup bernegara, maka kita harus dan wajib yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri." Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga ulil amri, itu pemerintah. Kita berada di suatu pemerintahan yang sudah merdeka. Yang sudah merdeka, dan kita akui bahwasanya merdeka bangsa kita ini, kemudian dia berdiri satu negara dan satu bangsa mempunyai undang-undang dasar. Yang kita gunakan undang-undang ini adalah undang-undang buatan manusia. Dan itu kita harus akui. Hukumnya itu berarti bukan menggunakan hukum Al-Quran dan juga bukan hukum As-Sunnah, kita gunakan. Itu hanya sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Islam. Jika kita ingin menggunakan hukum Al-Quran, hukum Allah, maka kita berperang kepada bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai satu undang-undang. Paham sampai sini? Ya kan? Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum kisos. Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum khamar. Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum zina. Ini ada sudah diatur oleh undang-undang yang berdiri dan negara yang sah, yaitu Republik Indonesia. Ya. Kalau memang mereka menggunakan undang-undang Al-Quran, maka wajib dia melakukan hukum Al-Quran. Apabila dia membunuh, maka dibunuh. Ya kan? Apabila dia mencuri sesuai daripada nisab, maka dipotong. Apabila dia jatuh hukumnya pancung, maka dipancunglah dia. Ketika dia itu semua